Sudah lebih setahun berlangsung, belum juga tampak pertanda jika perang Rusia-Ukraina akan segera berakhir. Yang terjadi malah sebaliknya, operasi ofensif dan pertempuran terbuka antar kedua pihak makin eskalatif. Jumlah korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak terus bertambah. Tidak kurang 200.000 serdadu Rusia, dan lebih 100.000 tentara Ukraina kehilangan nyawa. Penderitaan rakyat Ukraina makin menyengsarakan, karena perang berlangsung di tengah keterpurukan ekonomi, dampak perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Dalih Rusia menjaga perbatasan, serta memberi perlindungan rakyat Donetsk dan Luhansk atas tindakan kekerasan dan genosida rezim Kiev, bukanlah latar belakang tunggal dalam invasi militernya di Ukraina. Ia berimpit dengan alasan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan geopolitik dan geostrategis Rusia dalam konstelasi ekonomi politik global. Ekspansi pengaruh NATO ke wilayah Eropa Timur pasca runtuhnya Uni Soviet, yang berhasil merekrut Lituania, Latvia, dan Estonia masuk dalam koalisi pertahanan mereka, sejak lama telah mengusik Rusia. Dan semakin terganggu, saat Ukraina menyambut ajakan NATO untuk juga bergabung. Pasca revolusi anti-supremasi Rusia yang berujung kesepakatan damai Minsk 2015, Ukraina memang berkeinginan kuat untuk bergabung dengan NATO, sebagai langkah strategis menghadapi konflik dengan Rusia dan aneksasi wilayah Crimea. Keseriusannya ditunjukkan dengan mengadopsi amandemen konstitusi, yang berkomitmen untuk menjadi anggota NATO pada 2017. Tidak hanya itu, bahkan pada 2021, Ukraina mengadopsi strategi keamanan nasional dengan tujuan untuk mengembangkan kemitraannya bersama NATO. Bagi Ukraina, menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer pihak luar, termasuk Amerika Serikat, bagi kekuatan pertahanan dan keamanan nasionalnya. Bagi Rusia, tentu saja sebaliknya. Langkah Ukraina adalah sebuah ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan nasional. Membiarkannya akan makin mendekatkan infrastruktur militer NATO ke perbatasan, sehingga membuka ruang terbuka ekspansi. Ukraina akan menjadi negara terdepan yang menyerang Rusia. Dalam berbagai kesempatan di forum internasional, Presiden Vladimir Putin meminta NATO untuk menghentikan seluruh aktivitas militernya di Eropa Timur, dan untuk tidak pernah menerima Ukraina atau negara-negara bekas Soviet lainnya sebagai anggota aliansi mereka. Rusia menganggap Ukraina hanya dijadikan alat untuk mengobarkan informasi perang terhadap negaranya, dan menciptakan ketegangan di perbatasan mereka. Karena alasan itulah, kemudian Rusia menempatkan pasukan di perbatasan Ukraina, dan menandatangani dekret yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, dua wilayah yang merupakan zona kekuasaan separatis pro-Rusia di Ukraina, pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Kontrol atas Donetsk dan Luhansk akan menjamin beroperasinya proyek pipa Nord Stream 2, jalur pipa gas alam antara Rusia dan Jerman, sekaligus akan memberikan cengkeraman yang lebih kuat atas pasokan gas Eropa. Kecaman atas tindakan Rusia serentak datang, terutama dari negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Joe Biden
menilai aksi Rusia sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan Minsk. Sementara Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyatakan pengakuan kemerdekaan atas Donetsk dan Luhansk merupakan pelanggaran terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Ukraina, juga prinsip dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Will open deepen the crisis while further eroding our shared principles proclaimed in the Charter. Ketegangan memuncak saat Presiden Vladimir Putin menginstruksikan angkatan bersenjata Rusia yang beroperasi di sepanjang perbatasan untuk melakukan invasi ke Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Di hari yang sama, beberapa saat setelah penyerangan, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer di seluruh Ukraina. Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Jerman, dan beberapa negara lainnya mengutuk serangan tersebut, dan bersepakat untuk menjatuhkan sanksi bersama terhadap Rusia. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda perang akan segera berakhir, malah semakin tereskalasi, hingga muncul isu perang nuklir. Keterlibatan Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO di dalamnya, ikut memperuncing konflik dan mempersulit penyelesaian damai. Mereka memanfaatkan kesempatan untuk menghidupkan kembali propaganda Rusofobia di tengah rakyat Ukraina dan dunia internasional, menumbuhkan rasa takut sekaligus kebencian dan ketidaksukaan terhadap sepak terjang pemerintah Rusia di bawah kepemimpinan Putin. Rusia digambarkan sebagai cerminan naluri ekspansionis secara kultural, bukan melindungi kepentingan nasional secara sah. Rusia akan tetap menjadi kekaisaran otokratik dan anti-Barat jika Barat tidak melakukan apa-apa. Sehingga menentang dan melawan Rusia adalah keharusan. Padahal di balik semua itu, seperti keterlibatan serta campur tangannya di berbagai wilayah konflik dunia manapun, motif ekonomi merupakan alasan utama dan prioritas Amerika Serikat sebenarnya. Perang Rusia-Ukraina telah meningkatkan permintaan perlengkapan militer, senjata, dan amunisi. Laporan majalah Amerika, Foreign Policy, penjualan senjata Amerika Serikat ke negara-negara sekutu NATO, meningkat hingga 2 kali lipat. Omset para pebisnis senjata mereka mencapai 15,5 miliar dolar di 2021. Dan 28 miliar dolar pada 2022. Produsen-produsen besar senjata Amerika menutup tahun 2022 dengan stok pada level tertinggi sepanjang masa. Perang Rusia-Ukraina juga telah merubah lanskap perekonomian secara drastis. Inflasi di berbagai negara langsung naik akibat krisis energi. Harga minyak mentah, batu bara hingga gas alam meroket tajam. Negara-negara Eropa merupakan wilayah yang paling dirugikan, menyusul penerapan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Dengan terpaksa mereka harus mengalihkan ketergantungan atas pasokan minyak mentah dan gas alam Rusia selama ini pada pasokan dari Amerika Serikat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kembali, untung besar diperoleh Amerika Serikat. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adikuasa dunia. Tidak satupun negara yang berdaya, menentang dan melawan, saat Amerika Serikat mengubah seluruh skenario dunia. Menyusul insiden serangan tanggal 9 September tahun 2001.
Perangnya melawan teror dijadikan pembenaran untuk menyerang siapa saja yang diklaim mengancam keamanan negara dan warganya. Amerika Serikat dengan leluasa melakukan invasi militer ke wilayah berdaulat Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, dan Somalia, tanpa menghadapi penentangan negara lain di Dewan Keamanan PBB. Kebanyakan pemerintah dan media utama negara-negara Barat membiarkan dan menutup mata berbagai tindakan melawan prinsip kedaulatan dan kemanusiaan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya di wilayah tersebut. Sikap yang secara tidak langsung menjadi pembenaran penguasaan Amerika atas sumber-sumber minyak dan mineral pasca invasi. Amerika Serikat sebagai negara adikuasa tunggal, secara sepihak mampu mengontrol dinamika politik dan ekonomi dunia. Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuat tak berdaya, selain membenarkan atau sekedar diam. Namun zaman berubah. Kekuatan perubahan mempengaruhi segala hal, bergerak sangat cepat dan semakin cepat, hingga kita nyaris tak menyadari bahwa perubahan itu terjadi. Kepemimpinan zaman pun turut berubah. Setiap zaman ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada zamannya. Posisi istimewa Amerika Serikat bersama sekutunya sudah tidak tepat lagi menjadi kekuatan utama dan merepresentasi konstelasi dunia saat ini. Pusat pertumbuhan ekonomi dan kekuatan teknologi telah berubah, tidak lagi berada di Eropa, tapi di Asia. Struktur kerelasian negara pusat dan pinggiran sudah kehilangan relevansinya. Negara yang sebelumnya berada di pinggiran, saat ini memiliki peran krusial. Perang Rusia-Ukraina akhirnya membuka kesadaran dan mendorong perlunya perubahan tata kelola global. Tata kelola yang lebih demokratis dan akomodatif terhadap kekuatan-kekuatan baru. Jika tidak, bukan tidak mungkin perang besar segera terjadi. Di balik kesengsaraan rakyat Ukraina dalam perang yang sedang dijalankannya, terkuak fakta adanya praktek ketidakadilan sistem global. Ketidakadilan akut dalam tatanan dunia yang diatur, didikte, dan didominasi Amerika Serikat dan sekutunya. Standar ganda dan hipokrisi mereka juga akhirnya tersingkap jelas. Tindakan isolasi, sanksi ekonomi, keuangan, energi, dan perdagangan terhadap Rusia diberlakukan paksa, tanpa mempedulikan dampak serius yang ditimbulkannya terhadap perekonomian banyak negara. Di balik aksi dan manuvernya, secara diam-diam Amerika Serikat tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Selain itu terkuak indikasi kuat adanya dukungan pemerintah Amerika Serikat kepada para militer neo-Nazi, Azov, sejak 2014. Batalion yang kerap melakukan aksi terorisme dan kejahatan kemanusiaan di wilayah Ukraina, dan provokasi separatisme di sejumlah wilayah. Mereka bekerja sama dengan politisi, elit militer, dan intelijen Amerika Serikat, memperkuat gerakan ekstremis di Eropa Timur untuk melawan Rusia. Standar ganda, hipokrisi, dan sikap saling memposisikan diri sebagai pihak terancam sekaligus mengancam, akan menutup kemungkinan penyelesaian konstruktif dan damai perang Rusia-Ukraina. Akan berdampak buruk bagi manusia, masyarakat, dan budaya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Salam.